Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauzatul Jannah dari jurusan Astronomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ultimum remedium dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Untuk tegaknya hukum pidana, maka diberikan kewenangan kepada lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ultimum remedium dan perlindungan hak asasi manusia. Ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas atau terakhir dalam penegakan hukum. Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Hukum pidana langsung berhadapan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang tertinggi ialah hak untuk hidup, dan hukuman pidana mengenal pidana mati, dan hak asasi untuk bebas bergerak. Hukuman pidana mengenal pidana penjara dan sistem penanganan yang merampas hak bergerak. Ada hak untuk memiliki, ada pidana perampasan dan seterusnya. Untuk menghilangkan pidana yang semena-mena karena langsung menyentuh HAM diberlakukan atau dikenalkan beberapa asas akibat revolusi Prancis yang meletus pengenaan pidana yang semena-mena dan tidak adil. Maka muncul asas legalitas yang diperkenalkan oleh sarjana Anselmus von Feuerbach yang yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Kriminalitas sebagai ultimum remedium merupakan objek studi hukum pidana material yang membahas tentang penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana atau kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana tertentu, perbuatan tercela yang dilakukan atau yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang, dijustifikasikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Sujono Sukanto, kriminalisasi merupakan tindak atau penetapan penguasaan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidanakan menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidanakan oleh pemerintah dengan cara kerjasama atas namanya. Argumen untuk melakukan kriminalisasi. Ada 3 asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yaitu pertama asas legalitas, yang kedua asas subsidiaritas, yang ketiga asas persamaan atau kesamaan. Pertama asas legalitas, yaitu asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan nullum delictu atau nulla ponasi farevi lege ponali yang dikemukakan oleh Fons, yaitu ungkapan itu mengandung pengertian bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi. Ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain atau kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Selain dikenal dalam hukum pidana, istilah ini juga dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimum remedium setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Ultimum remedium dalam reformasi hukum.
Asas ultimum remedium yang menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam rangkaian tahapan penegakan hukum adalah prinsip yang umum melekat dalam sistem hukum formal perpajakan di seluruh dunia, baik di negara penganut sistem hukum Eropa kontinental ataupun Anglo-Saxon. Hal ini bisa dipahami karena tak seperti undang-undang anti-terorisme atau undang-undang anti-korupsi yang menerapkan asas primum remedium, sistem perpajakan ditujukan untuk menghimpun penerimaan negara, bukan untuk menghukum teroris ataupun koruptor. Dari tujuan itulah penerapan asas ultimum remedium beroleh justifikasi dan legitimasinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.